Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramja Azhari Firdaus dengan NIM 23821200007. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Ibu Ilan Nafilah. Saya dari kelompok 12 yang bertema Bank Sentral dan Keuangan Internasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nabiul Khoir. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dari hasil kelompok kami tentang Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Internasional. Kemudian saya akan menjelaskan inti materi dari kelompok kami, yaitu mengenai Bank Sentral. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Sentral. Yang pertama itu ada definisi Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan moneter untuk menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, Bank Sentral ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan dan tugas Bank Sentral. Tujuan utama Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar. Saat ini, tugas Bank Sentral juga mencakup kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan stabilitas sistem keuangan termasuk sektor non-bank. Kemudian yang kedua ada fungsi utama Bank Sentral. Menurut Goddard 1991, Goddard menyatakan bahwa fungsi Bank Sentral berkembang secara alami akibat hubungannya dengan pemerintah dan bank-bank yang lainnya. Ada tiga fungsi utama Bank Sentral. Yang pertama itu menjadi otoritas sistem pembayaran. Kemudian yang kedua menjadi otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi otoritas perbankan untuk menjaga stabilitas serta kesehatan sistem keuangan. Kemudian di sini ada beberapa contoh bank sentral. Yang pertama itu ada Bank of England atau BOE. BOE ini merupakan bank sentral modern yang berdiri pada tahun 1694 setelah Bank Sentral Swedia. Kemudian ada Federal Reserve Bank atau The Fed. The Fed merupakan bank sentral Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 1913. Kemudian ada European Central Bank atau ECB. ECB ini merupakan bank sentral Eropa yang didirikan pada 1 Juni 1958. Kemudian yang terakhir ada Bank Indonesia sendiri. Nah, Bank Indonesia ini adalah bank sentral milik Indonesia yang dinasionalisasikan pada tahun 1953. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga organisasi yang didirikan oleh beberapa negara untuk mendukung stabilitas ekonomi global, pembangunan, dan kerjasama keuangan. Ada tiga jenis lembaga keuangan internasional, yaitu yang pertama itu lembaga ekonomi pembangunan dan keuangan global, dan yang kedua itu lembaga pembangunan regional, dan yang ketiga itu Islamic Development Bank atau WSDB. Untuk lembaga keuangan pembangunan dan ekonomi global adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, berkelanjutan, dan kestabilisasi seluruh dunia. Nah, yang kedua itu lembaga pembangunan regional. Lembaga ini adalah institusi keuangan yang didirikan oleh negara-negara di suatu kawasan tertentu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pembangunan infrastruktur, dan stabilitas keuangan di wilayah tersebut. Lembaga ini biasanya memberikan pinjaman hibah dan bantuan teknis di negara-negara anggota. Nah, untuk Islamic Development Bank itu adalah lembaga keuangan multilateral yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Didirikan pada tahun 1975, PSDB itu bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota seperti Muslim dan seluruh dunia. Ada tiga lembaga pembangunan dan keuangan global. Yang pertama itu ada internasional, yang kedua ada World Bank, yang ketiga itu ada Bank for International Settlement, yaitu BIS. Nah, IMF ini
International Monetary Fund yang itu bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan global, memberikan bantuan kepada negara anggota yang krisis neraca pembayaran. Nah, untuk fungsinya itu memberikan pinjaman, pengawasan ekonomi, dan bantuan terpilih. Nah, untuk World Bank sendiri yaitu bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan. Nah, untuk Bank of International Settlement-nya itu tujuannya itu mendorong kerjasama moneter dan keuangan antara bank sentral. Nah, itu fungsi untuk riset kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran keuangan global. Nah, ada juga 3 lembaga pembangunan regional. Yang pertama itu ASEAN Development Bank yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di Asia, dan ada Africa Development Bank yang itu fokus pada pembangunan di Afrika, dan ada Inter-American Development Bank itu membantu pembangunan di Amerika Latin. Nah, ada 2 tentang yaitu stabilitas dan lembaga stabilitas dan investasi. Yang pertama yaitu World Trade Organization yaitu WTO yang mengatur perdagangan internasional meskipun bukan keuangan, ini berpengaruh pada ekonomi global. Nah, yang kedua itu ada Regional Financial Agreement yaitu untuk mengkrisis likuiditas di Asia. Untuk kesimpulannya yaitu untuk bank sentral adalah berperan dalam mengatur ekonomi domestik, sedangkan lembaga keuangan internasional berfokus pada kerjasama ekonomi global, pembangunan, dan penanganan krisis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Apabila itu berhasil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.